Pembahasan berikutnya adalah mengenai operasi biner. Kalau istilah operasi ini mungkin kalian sudah paham ya, di beberapa bidang kajian kita sudah mendefinisikan beberapa operasi, misalkan dalam bilangan bulat ya, kalau misalkan saya punya bilangan bulat Z, gitu, maka operasi-operasinya ada plus, ada kali, dan banyak sekali. Kemudian kalau saya punya misalkan suatu matriks, matriks pun bisa jadi plus, bisa jadi kali, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam suatu bidang kajian operasi, tapi operasi yang bersifat lebih umum. Jadi bisa jadi plus itu termasuk, tapi bisa jadi nanti plus itu tidak termasuk, jadi tergantung. Nah, operasi yang diperumum ini dinamakan sebagai operasi biner. Kenapa dinamakan biner? Seperti istilahnya ya, kata bi itu artinya berarti dua ya. Jadi operasi biner itu membutuhkan dua elemen. Jadi betul, ketika saya punya plus, nah plus ini kan berarti harus ada dua elemen kan, ada di kiri dan ada di kanannya plus. Lalu nanti hasilnya, hasil dari operasi biner itu harus suatu bilangan ya. Jadi ketika saya ngomong hasilnya, hasilnya itu merupakan satu elemen yang unik. Jadi unik itu maksudnya dia harus tunggal, tidak boleh ada persepsi bahwa saya punya A dijumlah dengan B, hasilnya bisa C atau bisa D. Nah, kalau itu terjadi berarti operasi plus ini bukan merupakan operasi biner. Nah, kita masuk ke definisinya coba. Ketika saya punya sebuah himpunan A yang tidak kosong gitu, kemudian saya definisikan sebuah pemetaan F. F itu pemetaannya adalah dari A cross A menuju A. Apa tadi A cross A? A cross A adalah Cartesian product antara A dan dirinya sendiri. Berarti gimana? Berarti kalau misalkan saya punya A cross A, maka saya punya A, B di sini menuju C. Gitu ya. Atau boleh saya tuliskan sebagai ya, boleh di sini FAB nanti menuju C. Jadi biasanya ada yang menuliskan sebagai F A, B sama dengan C. Boleh seperti ini. Untuk apa? Ya berarti untuk setiap A, B, C. Ini lihat A, B, C itu elemen di A. Gitu. Atau misalkan ini adalah definisi operasi biner dari sisi fungsi ya. Nah, kalau dari sisi operasi yang kita tahu bahwa ada plus ada kali, misalkan saya akan punya gini. Jadi definisikan saya punya simbol star. Ya. Jadi hampir sama plus sama kali tapi saya namakan dia star. Nah, operasi star ini dinamakan biner. Oke, hanya jika berarti untuk setiap A, B elemen dari A ya, A-nya jadi kembali lagi ke sini, maka berlaku A star B itu elemen di A juga. Gitu ya. Jadi untuk setiap A, B elemen A atau elemen domainnya berlaku A star B elemen di A. Nah, kalian boleh menyebutnya nanti hasilnya gimana? Ya berarti hasilnya misalkan A, saya punya star B, hasilnya adalah misalkan C. Nah, maka pastikan dulu C-nya juga elemen di A, gitu. Itu adalah definisi operasi biner dari sisi fungsi dan dari sisi operasinya. Jadi semuanya ini merupakan definisi standar. Dari definisi dua sebelumnya, maka notasinya sekarang ketika saya punya A star B itu bisa dituliskan menjadi F A, B. Nah, ini sama. Jadi di definisi dua tadi sebelumnya A star B itu sama dengan F A B. Nah, yang artinya berarti A star B menyatakan hasil dari operasi biner star.
Sama seperti FA, B. FA, B adalah nilai pemetaan dari A cross A menuju A. Itu adalah definisi yang lebih diperumum lagi. Sekarang kita masuk contohnya, misalkan saya akan buat sebelah sini contohnya. Mana yang termasuk biner dan mana yang termasuk tidak ya. Oke, kita bekerja di himpunan bulat ya. Jadi diberikan himpunan bulat Z gitu. Lalu saya tuliskan secara langsung saja Z cross Z menuju ke Z ya. Kemudian saya definisikan dua operasi. Misalkan operasi yang pertama adalah ketika saya punya A, saya kasih operasi begini ya. Ini hanya simbol saja. A pagar B sama dengan misalkan A plus B min 2 ya, untuk sembarang A, B elemen dari Z. Lalu operasi selanjutnya adalah operasi, oke, saya samakan saja dengan A, gimana ya? A star saja. A star B sama dengan A kali B bagi 2 dengan A, B juga elemen himpunan bilangan bulat. Ya, saya punya dua operasi. Operasi pertama adalah operasi pagar, operasi kedua adalah operasi bintang. Jadi akan kita cek apakah operasi pagar dan bintang ini merupakan operasi biner. Caranya adalah ambil sembarang elemen di domainnya. Jadi karena domainnya adalah Z di sini, A pagar B yang definisinya adalah A plus B min 2. Ingat ya, ini himpunan bilangan bulat. Ini elemen bilangan bulat dan 2 juga kita termasuk dalam bilangan bulat. Semuanya dioperasikan plus dan pengurangan ya, jumlahan dan pengurangan. Maka ya di sini saya bisa langsung pastikan bahwa nanti hasilnya dari A pagar B itu juga merupakan himpunan bilangan bulat. Berarti gimana? Berarti ketika saya punya operasi A pagar B kok hasilnya juga elemen hilang. Kalau saya punya A pagar B kok menghasilkan elemen di bilangan bulat juga, sama seperti A sama B-nya, maka ini termasuk, jadi pagar ini termasuk operasi biner. Gitu ya. Jadi yang pertama ini secara intuisi saja sudah terlihat. Nah, sekarang kita coba yang kedua, yaitu operasi starnya ya. Jadi saya punya A star B, itu definisinya adalah AB per 2. Jadi A kali B dibagi 2. Dengan masing-masing A, B-nya elemen himpunan bulat. Nah, kalau misalkan kita akan prediksi ini, benar nggak sih nanti kalau A bilangan bulat, B bilangan bulat, maka A star B itu juga bilangan bulat? Gimana? Jadi indikasinya adalah dia tidak ya. Jadi tidak selalu bilangan bulat. Oke, kita pakai counter example. Counter example. Misalkan A-nya adalah saya ambil berapa? 3, kemudian B-nya adalah 5. Ingat ya, A sama B-nya bilangan bulat. Tetapi ketika saya punya A star B sama dengan 3 kali 5 per 2. Jadi dapatnya berapa? 15 per 2. Nah, apakah 15 per 2 itu elemen himpunan bilangan bulat? Saya rasa tidak. Berarti gimana? Oh, berarti operasi ini, operasi star ini bukan operasi biner. Nah, jadi dari dua contoh ini cukup membuktikan bahwa inilah yang namanya operasi biner dan inilah yang merupakan bukan operasi biner. Jadi harus dicek ya, harus dicek apakah kalau dua sembarang elemen dioperasikan hasilnya berada di elemen tersebut atau tidak. Kalau iya, berarti dia merupakan operasi biner. Selanjutnya misalkan saya punya sebuah operasi, kita ambil operasi penjumlahan biasa ya. Jadi saya punya sebuah operasi plus.
Ya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, kemudian saya akan mencoba sedikit eksplorasi kalau saya punya 2 ditambah 3 itu akan sama dengan 5. Kalau saya punya 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian kalau saya punya bilangan bulat berapa? 10 tambah 5 sama dengan 15. 5 tambah 10 juga sama dengan 15. Oke. Jadi poinnya adalah kalau saya punya operasi plus ini pada bilangan bulat, ternyata kalau saya punya 2 tambah 3, terus 3 tambah 2, hasilnya sama-sama 5. Demikian pula untuk 10 tambah 5 tambah 5 tambah 10. Jadi indikasinya di sini bahwa ketika saya punya A plus B, maka indikasinya akan sama dengan B plus A. Masih ingat nggak sifat seperti ini sifat apa? Sifat ini namanya sifat komutatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah iya semua operasi itu punya sifat komutatif? Ayo, gimana? Apakah iya setiap operasi pasti komutatif? Gitu ya. Demikian pula ketika saya punya begini. Berarti kalau 2 tambah 3, kemudian saya kurung, saya tambahkan 5. Berarti yang terjadi gimana? Berarti 2 tambah 3 dulu, 5 tambah 5 sama dengan 10. Terus kalau 2-nya nanti, lalu 3 dulu tambah 5, maka jadinya 2 tambah 8, hasilnya juga 10. Nah, artinya apa? Artinya, berarti ketika saya punya A plus B plus C, itu akan sama dengan A plus B plus C. Apa ini sifat apa namanya? Sifat asosiatif. Kemudian pertanyaannya sama, apakah setiap operasi pasti asosiatif? Nah, kan hampir sama berarti ya. Apakah setiap operasi itu pasti asosiatif? Jadi nanti kita akan mengecek apakah setiap operasi ini ada pada setiap himpunan itu selalu bersifat komutatif dan asosiatif. Nah, tapi di sini poinnya adalah ada dua sifat ya, sifat paling utama yaitu komutatif dan asosiatif pada sebuah operasi. Jawabannya gimana? Jawabannya adalah tidak atau ya? Jawabannya adalah tidak dan tidak tentu. Jadi tidak setiap operasi bersifat komutatif dan asosiatif. Contohnya gimana? Oke, saya kasih contoh. Misalkan saya berikan dengan operasi pengurangan saja. Saya contoh operasi pengurangan pada bilangan bulat. Gitu ya. Berarti ketika saya punya 2 min 3, ini kan operasi ya, dengan 3 min 2, itu apakah sama? Jelas tidak. Berarti operasi pengurangannya dia tidak komutatif.